Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas mengenai desain, persoalan, dan siklus penelitian keuangan. Untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan gambaran mengenai suatu desain penelitian. Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blueprint penelitian. Sedangkan persoalan di dalam penelitian adalah, menurut Noto Atmojo tahun 2002, persoalan atau masalah penelitian digambarkan secara umum sebagai suatu kesenjangan atau gap antara fakta dengan harapan. Sedangkan siklus penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain, pertama adalah tahapan perencanaan, dan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan yang ketiga adalah pengamatan atau observasi, dan tahapan yang terakhir merupakan tahapan refleksi. Untuk lebih jauh lagi, marilah kita melihat slide-slide yang akan dipaparkan pada berikutnya. Jika tadi di awal kita membahas mengenai desain, permasalahan, dan siklus dalam penelitian, yang mana penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang terkait dengan masalah-masalah keuangan. Dan seperti kita ketahui bahwa bidang ilmu keuangan merupakan salah satu rumpun dari bidang ilmu manajemen. Sehingga pada paparan ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang sering muncul di dalam masalah-masalah bidang ilmu manajemen. Apakah masalah manajemen itu, dan seperti apakah masalah manajemen itu akan bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, masalah manajemen adalah setiap hal yang dihadapi oleh manajemen, akan tetapi outcome atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, masalah manajemen lainnya yang sering muncul adalah masalah-masalah yang terkait dengan persoalan yang tidak langsung, yang tidak dapat dirasakan, dan hanya gejala saja yang dapat dilihat. Jika Anda melihat pada gambar di samping yang berwarna kuning ini adalah contoh masalah manajemen. Misalnya, saya ambil kasus mengenai return on investment yang mengalami gejala penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan margin. Masalahnya dari turunnya margin tersebut disebabkan oleh adanya produktivitas yang menurun dari suatu perusahaan. Jika tadi kita membahas sedikit mengenai masalah manajemen, di sini kita akan membahas mengenai masalah-masalah penelitian secara umum. Masalah penelitian secara umum itu berasal dari problem-problem yang ada di sekitar kita. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel atau faktor yang ada di dalam problem tersebut. Dalam hal ini, variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masalah manajemen dapat diperoleh dari teori pada domain yang bersangkutan. Mari kita lihat pada gambar yang ada di samping ini, di mana terdapat dua variabel, yaitu variabel produktivitas dan variabel rasa aman, di mana kedua variabel tersebut
mengalami penurunan. Berangkat dari observasi dan teori yang kita pelajari sebelumnya, bahwa antara produktivitas dan rasa aman itu memiliki keterkaitan. Sehingga dari fenomena yang kita observasi atau yang kita tangkap dan kemudian kita sesuaikan dengan teori-teori yang ada, muncul suatu pertanyaan, apakah turunnya rasa aman akan mempengaruhi turunnya produktivitas? Nah, inilah yang menunjukkan bahwa dari dua variabel yang kita observasi ini bisa menimbulkan suatu masalah dan tentu saja bisa kita angkat sebagai suatu masalah di dalam penelitian. Pada di gambar yang kita lihat di depan pada layar, di sini kita akan melihat bagaimana siklus penelitian itu dilakukan. Siklus penelitian itu dimulai dari memunculkan suatu problem atau masalah, di mana problem atau masalah yang kita angkat ini berangkat dari suatu teori. Kemudian teori yang mendasari munculnya dan menjadi ide dari suatu masalah, kita lakukan adanya suatu deduksi logis, dan kemudian kita juga akan bisa melakukan suatu hipotesis. Berangkat dari hipotesis itulah kita bisa menyusun variabel operasional apa yang bisa kita gunakan. Setelah kita menyusun variabelnya, baru kita bisa mengumpulkan data sesuai dengan variabel-variabel yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baru setelah itu, data kita analisis. Dari hasil data yang kita analisis itu, selanjutnya kita generalisasi dan pada akhirnya dibuatlah suatu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan pada akhirnya akan membentuk suatu teori yang baru. Pengertian dari teori yang baru di sini ada dua macam. Teori yang merupakan hasil dari pengembangan teori sebelumnya, atau teori yang memang benar-benar baru dan belum pernah dilakukan atau ditemukan sebelumnya. Jika tadi kita membahas mengenai desain penelitian, di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian dalam perspektif kuantitatif. Pertanyaannya, apakah itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang bersifat sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Adapun tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah desain penelitian kuantitatif itu? Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai desain penelitian kuantitatif, tentu saja kita harus memahami bahwa desain penelitian merupakan cara atau strategi yang mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dalam menghasilkan informasi di dalam penelitian tersebut. Sedangkan penelitian kuantitatif itu sendiri adalah penelitian yang menggunakan data-data yang bersifat kuantitatif atau mengandung angka. Adapun komponen desain riset kuantitatif itu terdiri dari 1. Masalah riset yang berangkat dari fenomena yang terjadi di sekitar kita, di mana muncul suatu pertanyaan atau dapat dikembangkan bagaimana fenomena yang terjadi itu memiliki gap atau celah
terhadap teori yang telah ada sebelumnya. Di sini berarti adanya kesenjangan atau gap tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Komponen yang kedua adalah review literatur atau literatur review yang berkaitan dengan problem riset. Ini berarti di dalam mengangkat suatu problem atau permasalahan, tentu saja kita harus berpijak pada suatu teori atau literatur atau kajian sebelumnya. Komponen yang ketiga adalah model dan hipotesis. Model merupakan konstruksi dari suatu penelitian dalam rangka menjawab semua permasalahan-permasalahan dan alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan tersebut. Selain itu juga ada komponen hipotesis, di mana komponen hipotesis mengandung unsur dugaan sementara, yaitu suatu pertanyaan yang patut atau yang harus kita jawab jika tadi kita melihat beberapa komponen-komponen yang ada dalam suatu penelitian, di mana model penelitian merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam melakukan tahapan-tahapan penelitian. Model itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan biasanya dibutuhkan suatu literatur yang menggambarkan pola hubungan antar variabel tersebut valid secara deduktif. Sedangkan model sederhana menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jika kita lihat di sini bagaimana permasalahan yang terkait dengan produktivitas dan rasa aman seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya sebagai suatu permasalahan, di mana hasil observasi menunjukkan adanya kecenderungan penurunan pada produktivitas dan adanya penurunan rasa aman. Sehingga di slide sebelumnya, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keterkaitan antara penurunan produktivitas terhadap penurunan rasa aman. Jika kita lihat modelnya yang sesuai dengan permasalahan yang tadi, akan terlihat bagaimana model produktivitas itu terkait dengan variabel rasa aman. Dan inilah model yang terbentuk dari dua variabel yang merupakan hasil dari observasi dan diangkat sebagai suatu permasalahan di dalam penelitian. Pada slide sebelumnya, sempat kita singgung mengenai variabel. Jika kita kaitkan dengan model penelitian, maka model penelitian yang lebih kompleks, selain kita memasukkan unsur variabel independen dan variabel dependen, tentu saja kita bisa memasukkan beberapa variabel intervening dan variabel moderating. Di mana variabel intervening adalah variabel yang menjelaskan bagaimana hubungan antar independen variabel dan dependen variabel bisa terjadi. Sedangkan variabel moderating adalah variabel bebas atau independen yang lain di luar variabel independen yang ada, yang memoderasikan atau memperkuat bahkan memperlemah hubungan antara variabel bebas atau independen dan variabel tidak bebas atau dependen. Pada gambar di samping, kita akan melihat bagaimana hubungan atau keterkaitan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderating serta variabel intervening
yang akhirnya membentuk suatu model penelitian tertentu. Di sini kita lihat bagaimana produktivitas sebagai variabel independennya ya, dipengaruhi oleh rasa aman, di mana pada tingkat jabatan yang merupakan variabel moderatingnya. Sedangkan pada gambar yang kedua menggambarkan adanya suatu variabel intervening dan variabel moderating sekaligus. Anggap saja jika tadi produktivitas sebagai variabel dependennya dan rasa aman sebagai variabel independennya, di sini hubungan antara keduanya salah satunya disebabkan oleh karena adanya kepuasan kerja. Dan kepuasan kerja inilah yang menjadi variabel interveningnya. Artinya di sini hubungan antara rasa aman dan produktivitas itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja. Sedangkan hubungan antara rasa aman terhadap produktivitas ternyata ada variabel lain yang memoderasi sehingga dapat memperkuat bagaimana hubungan rasa aman tadi terhadap produktivitasnya. Di sini tingkat jabatan dianggap sebagai variabel interveningnya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis. Apakah hipotesis itu? Hipotesis adalah hubungan yang secara logis yang dapat diduga antara dua atau lebih variabel yang diobservasi atau yang disusun dalam pernyataan atau pertanyaan yang dapat diuji. Dan hipotesis ini biasanya dinyatakan secara deskriptif, kausal, direksional, atau non-direksional. Sebagai contoh, apabila kita mengangkat permasalahan yang terkait dengan produktivitas dan rasa aman. Di sini kita bisa membuat suatu hipotesis yang bersifat deskriptif dalam bentuk pernyataan di mana produktivitas dapat ditingkatkan dengan memberikan rasa aman dalam bekerja. Masih kita membahas tentang masalah hipotesis. Jika tadi kita membahas masalah hipotesis yang terkait dengan deskriptif, di sini kita akan membahas mengenai hipotesis kausal, direksional, dan non-direksional. Hipotesis kausal yang dapat kita ambil contoh, misalnya kita menyusun suatu pernyataan mengenai hubungan antara rasa aman dan produktivitas. Sehingga hipotesis yang bisa kita bangun dalam bentuk kausal adalah semakin tinggi rasa aman dalam bekerja, akan semakin tinggi pula produktivitas. Apabila kita ingin membangun hipotesis secara direksional, maka dari hubungan antara rasa aman dan produktivitas itu dapat kita bentuk suatu pernyataan pada kelompok orang-orang yang merasa aman dalam bekerja akan ditemukan produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan produktivitas pada kelompok orang-orang yang tidak merasa aman dalam bekerja. Sedangkan apabila Anda ingin membangun hipotesis yang bersifat non-direksional, maka bentuk pernyataannya adalah terdapat perbedaan produktivitas pada kelompok orang-orang yang merasa aman dalam bekerja dengan kelompok orang-orang yang tidak merasa aman dalam bekerja. Nah, sehingga di sini Anda bisa membangun hipotesis
tergantung dari masalah apa dan tujuan apa yang ingin Anda lakukan di dalam penelitian tersebut. Jika kita tadi membahas mengenai desain penelitian kuantitatif, kali ini kita akan membahas mengenai desain penelitian kualitatif. Untuk lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan tentang apa itu penelitian kualitatif terlebih dahulu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Ini artinya, dalam proses dan makna yang lebih ditonjolkan di dalam penelitian kualitatif adalah didasarkan pada landasan teori yang berguna sebagai pemandu dalam suatu penelitian, sehingga penelitian yang kita lakukan bisa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi riset kualitatif. Pada layar dijelaskan bahwa metodologi riset kualitatif merupakan pendekatan dalam segi studi kualitatif yang menyangkut one shot data gathering atau yang disebut dengan fenomenologi, ataukah iteratif data gathering yang sering disebut dengan grounded theory. Ini berarti di dalam metodologi riset kualitatif, pendekatan-pendekatan fenomenologi dan grounded theory merupakan pendekatan-pendekatan yang paling sering dilakukan di dalam studi-studi kualitatif. Apakah itu fenomenologi? Fenomenologi adalah suatu studi tentang suatu kejadian atau pengalaman dari hal-hal yang muncul di dalam masyarakat dan pengaruhnya pada komunitas atau masyarakat yang diteliti dengan one shot data gathering atau berbasis pada grounded theory. Sedangkan grounded theory adalah metode untuk menurunkan proposisi melalui interpretasi secara kontinu yang diturunkan dari data penelitian. Teori atau story diturunkan dari data kualitatif secara terus-menerus. Seperti diketahui, proposisi di sini merupakan istilah yang digunakan dalam suatu kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan kebenarannya. Singkat kata, proposisi adalah suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Sedangkan di set riset kualitatif itu sendiri merupakan strategi pengumpulan data kualitatif dengan cara menarik kesimpulan atas data yang dikumpulkan. Adapun data-data tersebut bisa terdiri atas data-data etnografi maupun studi kasus. Di sini kita akan melihat pengertian dari etnografi itu sendiri, yang mana etnografi itu merupakan suatu studi budaya dari suatu kelompok yang bersifat interaksi, mengandung sifat, leader pattern, dan hal-hal lain yang menggambarkan kelompok tersebut
sebagaimana yang ditangkap oleh peneliti. Ini artinya dalam studi-studi etnografi biasanya peneliti menangkap suatu fenomena dari suatu perilaku pada anggota masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan data yang terdiri dari studi kasus merupakan suatu data yang menggambarkan secara deskriptif tentang apa yang terjadi di dalam suatu kelompok. Bisa juga reaksi dari kelompok tersebut yang bisa mempersepsikan suatu fenomena yang dihadapi oleh mereka. Selanjutnya, di dalam desain penelitian kualitatif, nantinya kita akan menemukan hasil penelitian lapangan. Untuk lebih jelas lagi, kita bahas dulu mengenai penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan dengan menggunakan studi-studi etnografi dan studi-studi kasus yang menghasilkan beberapa catatan atau rekaman yang berupa deskripsi fisik tempat penelitian dilakukan atau menggambarkan deskripsi dari orang-orang yang diteliti, baik itu berupa karakter, status, dan peran di dalam masyarakat. Bahkan deskripsi dari catatan atau rekaman pada hasil penelitian juga bisa menggambarkan pola interaksi sosial yang terjadi. Ini artinya terjadi hubungan yang bersifat asosiatif atau integratif atau disintegratif dengan jenis kegiatan yang ada baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian di dalam penelitian lapangan juga akan menghasilkan suatu deskripsi hasil pembicaraan berupa kutipan langsung dari subjek yang diteliti dan yang ditangkap. Metode yang umumnya dilakukan di dalam menghasilkan hasil penelitian lapangan melalui hasil pembicaraan biasanya bisa dilakukan dengan media forum group discussion maupun wawancara dengan metode in-depth. Hasil penelitian lapangan di dalam penelitian kualitatif juga menghasilkan adanya studi kasus yang bersifat khusus yang menghasilkan dan dihasilkan oleh reaksi dan persepsi masyarakat terhadap fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat. Jika Anda lihat pada layar bagaimana metodologi pengumpulan data yang ada di dalam riset kualitatif, di mana di sini metodologi yang umumnya sering dipakai adalah dengan menggunakan focus group discussion atau FGD, atau kadang-kadang ada yang menyebut sebagai FDG. Jika Anda lihat di sini bagaimana focus group discussion atau FGD yang dilakukan, ya, biasanya pembahasan itu dibuat berdasarkan topik tertentu oleh sekelompok orang dengan adanya arahan dari seorang fasilitator. Kemudian hasilnya itu nanti dicatat dan direkam, dan catatan-catatan yang ada dan rekaman-rekaman yang ada tersebut biasanya berupa pendapat, sanggahan, reaksi, dan persepsi dari peserta diskusi. Dan umumnya
Peserta dari FGD itu berkisar antara 8 sampai 10 orang yang memiliki status yang sama, kadang juga bisa beragam, baik dari segi usia, status pegawai, profesi, kelas ekonomi, dan lain-lain. Adapun untuk peran dari fasilitator adalah mengarahkan diskusi berdasarkan fasilitator guidance. Artinya di sini fasilitator sebagai mediator dalam memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dari diskusi yang akan berlangsung. Sehingga diupayakan semua partisipan yang terlibat aktif di dalam FGD tersebut dapat mendiskusikan tema-tema yang terdapat di dalam guidance atau arahan yang dilakukan atau diberikan oleh si fasilitator tersebut. Masih tentang metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Jika tadi kita membahas sedikit tentang FGD, kali ini kita akan membahas mengenai metode in-depth interview. Yang mana in-depth interview merupakan metode wawancara terbuka pada informan secara mendalam tentang topik dan tema yang ada di dalam pedoman wawancara atau guidance interview. Adapun tema-tema yang ditanyakan umumnya merupakan tema yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Misalkan Anda ingin meneliti yang terkait dengan inovasi, sehingga pertanyaan yang akan muncul di dalam tema atau topik tersebut adalah mengapa ada masyarakat yang tidak mampu melakukan inovasi dan bagaimana caranya membuat masyarakat tersebut mampu berinovasi. Tema-tema inilah yang kemudian dibuat suatu pernyataan atau pertanyaan tadi. Inilah yang nanti akan digali lebih dalam di dalam metode in-depth interview ini sendiri. Sedangkan metodologi yang terakhir di dalam riset kualitatif adalah metode observasi. Menurut Marshall dan Rosman tahun 1989, observasi didefinisikan sebagai suatu deskripsi sistematis dari suatu kejadian atau event, perilaku atau behavior, dan artefak dalam setting sosial yang diteliti. Di sini, observasi memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan situasi yang ada dengan menggunakan 5 panca indera dengan melakukan pengamatan baik sesekali maupun partisipasi penuh dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diteliti. Sedangkan observasi itu sendiri berguna karena dapat menangkap reaksi, persepsi, dan ekspresi dari subjek yang diamati. Bahkan bisa menentukan siapa saja yang berinteraksi serta menggambarkan bagaimana mereka berkomunikasi dan menentukan waktu yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan sebuah kegiatan. Begitulah pembahasan kita mengenai desain penelitian, permasalahan penelitian, dan langkah-langkah di dalam penelitian. Dari keseluruhan slide yang sudah kita bahas satu persatu, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam suatu penelitian, khususnya penelitian di bidang manajemen keuangan, perlu kita memperhatikan langkah-langkah
atau prosedur dari penelitian itu sendiri, dengan tujuan agar penelitian yang kita buat itu bisa sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan, sehingga pada nantinya dengan penelitian tersebut kita bisa membuat suatu kesimpulan yang sesuai dengan kondisi yang memang sebenarnya dan bersifat objektif. Selain itu juga, pada pembelajaran ini kita juga akan bisa melihat bagaimana jenis-jenis penelitian itu. Bahwa penelitian itu ada dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Bahkan kita bisa melihat seperti apakah penelitian kuantitatif itu yang berpangkal pada suatu pembentukan model, dan seperti apa kerangka di dalam penelitian kualitatif itu yang berpangkal pada suatu grounded theory, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menentukan seperti apakah kerangka dari penelitian kita itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tetap enjoy dengan kegiatan pembelajaran daring ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.